Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di tengah situasi darurat kami bisa beribadah bersama dengan jemaat-Mu. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau bertahta 100 tahun atau abad ketiga sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, itu ada kitab perjanjian lama yang bahasanya bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Nah, dalam Septuaginta itu kata keset, kasih setia, itu dalam bahasa Yunaninya agathos, yang artinya goodness. Nah, nanti kita akan lihat kenapa ada kaitan dengan bahasa Yunani. Karena memang walaupun kitab Ratapan tidak dikutip satu ayat pun dalam perjanjian lama, ternyata punya kaitan dengan umat perjanjian baru. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi kasih setia, sekarang adalah rahmat. Jemaat kita ada yang namanya rahmat. Ya. Rahmat itu bahasa Ibraninya rakam. Ya, coba katakan rakam. Ya, rakam. Ya, slide-nya bisa diganti. Rakam itu artinya womb. Ya, womb itu rahim. Ya, kita tahu ya, wanita punya rahim. Rahim itu atau kandungan ya di dalam perut itu tempat untuk janin bertumbuh. Janin di situ selama 9 bulan 10 hari dia bertumbuh ya, sehingga ketika saatnya tiba dia akan lahir menjadi bayi yang sehat. Nah, kata raham selain womb secara letterlek dia juga artinya compassion. Compassion ini belas kasihan. Ya, Yesus suka memakai atau sering menunjukkan compassion-nya. Kemudian rakam juga artinya tender love. Tender love itu artinya kasih yang lembut. Ya. Ya. Kemudian juga artinya tender mercy. Tadi ada kata mercy di keset. Nah, ini tender mercy. Jadi dia sinonim antara keset dengan rakam, itu sinonim, artinya mengandung punya arti yang mirip-mirip. Nah, yang kedua yang kita ingin bahas selain kata kasih setia dan rahmat, kita juga bahas tentang tak berkesudahan. Ya. Tak berkesudahan itu dari bahasa Ibrani lo tamam. Lo itu tidak bahasa Ibraninya. Nah, kita lihat tamam. Tamam itu artinya to be finished, artinya habis. Ya. Habis. Kemudian tamam juga artinya to be at an end, artinya tidak akan berakhir. Nah, selain itu tamam artinya to be consumed, artinya dikonsumsi. Sehingga ketika ada kata tidak, artinya tidak habis untuk kita konsumsi, nggak akan habis kita makan atau kita nikmati, artinya terus menerus akan selalu ada. Nah, yang kedua dari kata Ibrani di ayat itu adalah tak habis-habisnya, lo kalah. Jadi habis-habisnya itu bahasa Ibraninya kalah. Kalah tulisannya persis kayak kalah menang, ya. Artinya itu to accomplish, ya, selesai. Ya. Sehingga ketika ada kata tidak akan selesai. Ya. Artinya kasih setia Tuhan tidak akan selesai selama kita ada di bumi ini. Kata kalah juga artinya to cease. To cease kita tahu ya berhenti. Ya, sehingga tidak habis-habisnya. Lo kalah artinya ceaseless. Ceaseless artinya nggak akan pernah berhenti. Nah, kata kalah juga artinya consume, to be ended. Dan juga artinya juga to be exhausted. Artinya nggak akan pernah habis, nggak akan pernah kehabisan tenaga. Ya. Atau use up, nggak pernah habis. Ya. Jadi persediaannya, stoknya nggak ada, selalu ada, ya, karena nggak akan pernah finish. Yang menarik, kata ini juga artinya tidak pernah gagal, ya. Karena kata kalah itu artinya gagal, sehingga kata lo kalah artinya tidak pernah kalah atau tidak pernah gagal. Itu kasih setia Tuhan. Nah, untuk itu saudara, coba kita lihat terjemahan beberapa ayat dalam bahasa Inggris. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kata kasih setia dan rahmat Tuhan itu sering disalahpahami. Kasih setia Tuhan sering dianggap hanya sebatas kebutuhan jasmani, makan, minum, pakaian, dan sebagainya.
Padahal saudara, kasih setia Tuhan tidak melulu, kalau kita lihat bahasa aslinya, tidak ada tambahan yang bersifat jasmani sama sekali. Ya. Kalau ada tambahan atau dikonotasikan kasih setia Tuhan itu berkat jasmani, salah. Kalau saudara lihat situasi kondisi saat ini, ada orang yang sangat kaya luar biasa. Ketika dia kena virus corona, kekayaannya sudah tidak ada artinya lagi. Berkatnya yang dianggap luar biasa itu karena kekayaannya ya itu luar biasa. Tetapi ketika dia sakit, rumah sakit tidak bisa menangani dengan baik karena pasien penuh. Padahal dia kalau keadaan normal, dia bisa masuk rumah sakit bukan hanya VIP, tetapi VVIP. Dia bukan hanya bisa masuk VVIP, dalam keadaan normal dia bisa bangun rumah sakit, bahkan bisa beli itu rumah sakit. Tetapi keadaan kondisi seperti ini, kekayaannya, harta bendanya tidak menolongnya, tidak bisa mampu menolongnya lagi, sehingga dia akhirnya meninggal. Nah, New King James, saudara, menerjemahkan ayat Ratapan 3 ayat 22 ini bunyi begini. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, great is your faithfulness. Jadi di situ dikatakan, ya, kasih setia Tuhan itu enggak pernah habis dikonsumsi. Jadi stoknya selalu ada. Terjemahan yang lain bahasa Inggris, New English Translation, mengatakan begini. The Lord's loyal kindness never ceases. Jadi kasih setia Tuhan itu enggak pernah habis, enggak pernah stop. Ya. His compassion never end. Jadi belas kasihan itu enggak pernah berakhir. Selama kita hidup di bumi ini, bagi kita yang percaya, belas kasihan Tuhan tidak pernah berakhir. Bahkan dikatakan day itu menunjuk kindness, compassion. Ayat sebelumnya, they are fresh every morning. Bukan hanya baru, tetapi segar. Fresh itu segar. Your faithfulness is abundant. Jadi kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu melimpah. Kemudian saya ingin juga membahas dua ayat lain, dua terjemahan yang lain. Maksudnya firman Allah yang hidup itu mengatakan begini, kasih sayangnya tidak pernah habis. Jadi ingat, kasih sayangnya tidak pernah apa? Habis. Kemurahannya melindungi kita dari kemusnahan yang mutlak. Jadi kemurahan Tuhan itu melindungi kita dari kemusnahan yang mutlak. Kemusnahan yang mutlak itu bukan mati ketika kita di bumi, karena semua orang juga akan mati. Tetapi kemusnahan yang mutlak adalah kematian kedua, yaitu kematian di mana kita masuk neraka kekal abadi. Nah, kemurahan Tuhan itu melindungi kita. Kita terhindar dari apa? Kematian kedua, neraka jahanam. Ayat 23, besarlah kesetiaan Tuhan, kebaikannya. Jadi kebaikan Tuhan, kasih setia atau kasih sayang dan kemurahan itu namanya kebaikan Tuhan, dikatakan selalu apa? Baru setiap hari. Yang terakhir, saudara, maksudnya yang terakhir untuk dua ayat yang saya sampaikan, versi mudah dibaca. Ini memudahkan kita membacanya dan juga memahaminya. Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Jadi kalau kita masih hidup di bumi ini, itu karena apa? Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa maupun setelah jatuh dalam dosa, itu tidak pernah berubah. Ya. Baik ketika bangsa Israel sebelum Yerusalem runtuh maupun setelah Yerusalem runtuh, tidak pernah berubah. Ayat 23 dikatakan setiap pagi kasih setia Tuhan itu, setiap pagi ia menunjukkannya. Hanya itu menunjuk kepada kasih setia. Setiap pagi ia menunjukkan kasih setia dalam cara yang baru. Jadi caranya pun baru. Bukan hanya segar, menunya segar, tetapi caranya juga baru. Artinya belum pernah kita alami. Ya, jujur, kejadian seperti sekarang ini yang melanda di bumi ini, itu kita nggak pernah alami. Karena yang kejadian seperti ini konon katanya itu di awal abad 19, tahun 18 sekian.
Nah, kita rata-rata yang hidup saat ini itu belum pernah ada pada saat itu, ya. Paling 1-2 yang hidup, ya. Engkau sangat benar dan setia. Nah, kita harus memahami Tuhan itu benar dan setia. Nah, dari uraian yang saya sampaikan di atas, sehingga kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh ya? Klik. Kasih setia Tuhan atau kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah sebelum dan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Jadi kasih setia Tuhan atau kebaikan Tuhan tidak pernah berubah sebelum dan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kalau dalam konteks kita peratapan, kasih setia Tuhan atau kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah, baik sebelum Yerusalem runtuh maupun sesudahnya. Kita suka berpikir kasih setia Tuhan itu berubah ketika kita mengalami penderitaan. Nah, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yang di rumah katakan amin. Ya. Kok nggak amin, saudara? Ya. Nah, saya kaitkan dengan perjanjian baru. Tadi saya katakan kasih setia Tuhan yang saya simpulkan tidak pernah berubah sebelum dan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kalau konteks dekatnya, sebelum dan sesudah Yerusalem runtuh tidak pernah berubah. Kalau kita terapkan, Tuhan tetap baik ketika manusia jatuh dalam dosa. Makanya ayat yang paling terkenal di Alkitab, bahkan yang paling banyak dihafalkan oleh orang Kristen, bahkan orang nggak Kristen pun pernah tahu ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Semua pasti sudah hafal. Yang hafal katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah, ya, bisa ditampilkan. Karena begitu besar kasih Allah, ya, slide-nya tampilkan. Karena begitu besar kasih Allah, jadi kasih Allah itu begitu besar akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kasih setia Tuhan. Yesus Kristus yang masuk atau yang datang ke dunia ini, itu kasih karunia Tuhan. Itu karunia Tuhan, itu berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Makanya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak akan mengalami kemusnahan yang mutlak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal bukan hanya durasinya selama-lamanya, tetapi kualitasnya unggul. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Alkitab mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia dirancangkan itu serupa, segambar dengan Allah. Nah, ketika jatuh dalam dosa, gambaran rupa Allah itu rusak. Makanya Yesus mesti turun dan menebus manusia supaya dikembalikan kepada rancangan yang semula. Makanya di Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan semua orang, tetapi semua orang yang menerimanya. Semua orang artinya siapa saja yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa, eksosia, hak supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu punya potensi, punya kemampuan untuk menjadi serupa dengan Allah Bapa, menjadi gambar atau rupanya seperti Bapa di surga. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang percaya dalam nama Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Bukan hanya statusnya sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen, tetapi keberadaannya juga harus menjadi seperti Kristus. Nah, keberadaan sebagai anak Allah yang memiliki kodrat ilahi, itu yang kita harus perjuangkan untuk meresponi kasih setia Allah. Dan kalau saya boleh simpulkan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, baik manusia sebelum jatuh dalam dosa maupun sesudahnya, yaitu adalah pelajaran rohani yang mendewasakan orang percaya sehingga menjadi seperti Kristus, menjadi seperti putra tunggalnya Yesus Kristus, memiliki gambar dan rupa Allah. Makanya kasih setia Tuhan adalah pembentukan Tuhan agar kita menjadi seperti Kristus. Itu adalah berkat abadi yang menghindarkan kita dari kemusnahan yang mutlak.
itu berkat abadi. Nah, orang Kristen mesti menyadari kasih setia Tuhan itu dalam makna yang sesungguhnya, bukan hanya soal berkat-berkat jasmani yang seperti saya katakan. Berkat jasmani pada akhirnya tidak akan menolong kita ketika dalam keadaan yang kritis. Sesungguhnya manusia pada suatu kali kelak akan memasuki keadaan yang kritis, yaitu kematian jasmani. Di Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bisa ditampilkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di situ dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu seperti yang di awal saya katakan, itu dari bahasa Yunani agathos. Nah, kebaikannya itu kasih karunia-Nya, itu kemurahan-Nya. Bagi kita yang mengasihi Dia, kebaikan Tuhan itu akan diusahakan oleh Allah dan kita harus meresponnya. Makanya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal-hal yang detail untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah akan bekerja dalam segala sesuatu, hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang kecil. Sepanjang kita mengasihi Tuhan, itu akan dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya di sini huruf besar, artinya Kristus. Jadi kebaikan Tuhan yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi segambar atau serupa dengan Kristus putra tunggalnya. Supaya Ia, Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kalau kita memahami dari perspektif yang benar, kebaikan Tuhan sesungguhnya adalah agar kita menjadi seperti Kristus. Dan Allah bekerja. Dalam The Message mengatakan, ya, secara detail Tuhan itu merancang atau melakukan sesuatu. Makanya ada istilah God is in the detail. Jadi saudara nggak usah khawatir, kesulitan apapun, hal-hal kecil itu Tuhan akan pakai supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Kalau saudara perhatikan ketika keadaan saat ini, orang pada umumnya berusaha menjaga hidupnya bersih. Betul nggak saudara? Ada yang paranoid, setiap 5 menit sekali cuci tangan, sampai tangannya tipis karena terlalu sering dicuci. Artinya keadaan seperti ini membuat kita jadi bersih secara jasmani. Seharusnya bukan hanya bersih secara jasmani, tetapi bersih secara batin. Makanya kebaikan Tuhan itu, saudara, tadi good nature. Ya, kalau kita lebih gali lagi, good nature artinya sifat atau kodrat yang baik, yang seperti dimiliki Kristus. Bisa ditampilkan. Jadi kodrat atau kebaikan yang dimiliki seperti yang dimiliki Kristus. Menjadi orang yang berguna, useful, dan menyenangkan, agreeable, sesuai seperti yang Tuhan rancangkan, excellent, unggul, distinguished, berbeda, dan honorable, artinya luhur. Makanya orang Kristen yang mengalami kebaikan Tuhan, dia harus bisa dinikmati. Dia memiliki karakter yang baik, dia tidak melukai, dia akan excellent, dia akan menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga dia tidak akan ditolak. Bukan orang berseru-seru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau hanya di mulut tetapi kehidupannya tidak seperti Kristus, dia akan ditolak. Nyah, kamu pembuat kejahatan. Ya. Kata agathos itu sejajar dengan kalos. Jadi di perjanjian baru kebaikan itu ada dua, baik itu agathos atau kalos. Itu punya esensi yang sama, yaitu apa? Excellent in its nature dan karakteristik suitable. Jadi dia harus excellent dalam sifat dan karakternya. Makanya kalau orang Kristen karakternya buruk, jangan-jangan dia bukan Kristen. Terakhir, kalau saya boleh simpulkan, kesimpulannya, kebaikan Tuhan yang dalam perjanjian lama disebut keset dan disebut kalah, di perjanjian baru agathos atau kalos,
sesungguhnya menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, orang yang memiliki karakter seperti Kristus adalah orang yang berguna buat kerajaan surga. Yang terakhir, saudara, tolong ditampilkan, biar kita boleh dilimpahi kasih setia Tuhan. Yusuf seorang yang dilimpahi kasih setia Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 kita akan baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bukan hanya menyertai Yusuf, tetapi dikatakan dan melimpahkan kasih setianya, kesetnya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan bukan hanya menyertai, tetapi melimpahkan kesetnya, kasih setianya, agatosnya kepada Yusuf, dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Kita bisa ganti kata Yusuf dengan nama saudara masing-masing. Tetapi Tuhan menyertai Cecep Suparman, melimpahi kasih setianya kepada saya, membuat Cecep Suparman bukan hanya kesayangan kepala penjara, tetapi lebih penting, lebih perlu adalah menjadi kesayangan Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesayangan, anak kesayangan Bapa di surga. Sebagaimana Yesus ketika dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Biar kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, kita harus paham apa itu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah pelajaran rohani yang mendewasakan orang percaya sehingga menjadi seperti Kristus. Dan pembentukan Tuhan agar kita menjadi seperti Kristus. Itu adalah berkat abadi. Amin buat firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bukan hanya kami mengerti di pikiran, tetapi kami lakukan, kami hayati sehingga kami memahaminya dan kami merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hilang nggak? Boleh.